Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dhabitu sadis al-ayyam al-manhiyu an siyamiha thamaniyah. Itu 8 hari yang dilarang kita puasa. Yang pertama adalah al-aidan, yaitu 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang ya an siyamihima, yaitu puasa di keduanya. Yaumul Fitri ya kum min siyamikum ya wal yaumul akhir ta'kuluna fihi min nusukikum, yaitu yaum Idul Fitri dan Idul Adha, yang dimana kita di situ hari ya makan dan minum, nggak berpuasa. Kemudian adalah ayam tasyrik, yaitu ayam tasyrik itu hari ke-11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, itu sama juga ya setelah Idul Adha, di hari-hari makan dan minum. Tak boleh juga di situ kita ya makan puasa. Kemudian adalah ya, karena Nabi SAW mengatakan ayam tasyrik, yaitu hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, ayam mu'aklin wa syurbin, itu hari makan dan minum, nggak boleh puasa. Kemudian adalah Yaumus Syak, hari yang diragukan. Hari yang diragukan maksudnya ini di Sya'ban. Kita pada di bulan Sya'ban. Ya, kapan tanggal 1 Ramadan itu kita nggak tahu. Ya, menunggu nampak hilal. Nah, di masa-masa itu kita nggak boleh berpuasa kecuali orang yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis atau puasa yang lain. Man shoma yaumus syak faqad ashaba qasim, ya. Karena dikatakan bahwasanya siapa yang berpuasa di hari-hari syak, hari yang meragukan, maka dia telah ya bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW bersabda, ya la tasumu hatta tarawu al-hilal. Jangan kalian berpuasa sampai kalian lihat hilal Ramadan. Wala tubtiru hatta tarawuhu. Dan jangan kalian hari raya sampai kalian melihat hilal di bulan ya Syawal. Fa nugumma alaikum faqduru lahu. Kalau misalnya tertutupi nggak bisa, maka sempurnakan 30 hari. Kemudian adalah yaumus sabti munfaridan, yaitu hari Sabtu yang sendiri. Ya, tidak boleh. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, ya la tasumu yaumas sabti, jangan kalian puasa di hari Sabtu illa bima turida alaikum, kecuali bulan Ramadan, atau ya dia puasa qada ganti, misalnya 3 hari berturut-turut, atau dia puasa kafarat, ya. Wa illam yajid ahadukum illa liha'a inabatin au muda syajaratin falyamdukhu. Ya, maka di sini lebih tegas lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk berbuka saja kalau misalnya berpuasa di hari Sabtu sendirian. Tapi kalau digabung misalnya kebetulan Yaumul Bid itu ya tanggal 13, 14, 15 itu di hari Jumat, Sabtu, Minggu, maka nggak apa-apa. Kemudian saumud dahr, yaitu puasa terus-terus. Yukrahu saumud dahri kullihi, li hadis Abdullah ibn Amrin anna Rasulullah SAW qala la soma man saumud dahr. Ya, Nabi SAW larang, dibenci siapa yang puasa terus-menerus. Kemudian ya, apa itu shaumud dahr? Yaitu la shoma wala aftar. Yaitu dia tidak puasa, tidak pula berbuka. Ya, membingungkan dia, nggak jelas. Kemudian yang dilarang adalah yang ketujuh adalah shaumul mar'ati wa zawjuha hadiratun bi ghairi idni wa ghairi Ramadan. Itu puasanya seorang istri yang suaminya lagi di rumah tanpa izin suami,
ya, selain dari puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan nggak perlu izin suami. Tapi kalau misalnya puasa yang lainnya harus izin suami. Nabi SAW bersabda, la tasumu al-mar'atu, nggak boleh perempuan itu puasa, wa ba'luha syahidun illa bi'idni. Kalau misalnya suaminya di rumah kecuali diizinkan oleh suaminya. Dan ini adalah puasa yang tatawu sunnah, ya, yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Wa hadha nahyu litahrim, dan larangan itu menunjukkan keharaman. Sebabnya adalah ana zawjalahu haqqul istimta'i, karena suaminya punya hak untuk bercumbu fi kulli ayyam, sekapan saja dia mau. Wa haqquhu fihi wajibun 'alal fawr, dan hak suami itu wajib, harus disegerakan. Fala tabutuhu bitatawwu'i wala biwajibin 'ala tarahi, dan dia tidak gugur karena istrinya melakukan ibadah-ibadah sunnah. Tetapi ulama mengatakan hendaklah kita membolehkan istri itu berpuasa tanpa izin kita, kalau kita tidak menginginkan cumbuan. Tapi kalau misalnya ingin, maka suruh dia batalkan puasanya. Dikarenakan apa? Puasanya itu menghalanginya dari bercumbu sebagaimana biasanya. Kemudian ghair Ramadan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idni ghair Ramadan. Nah, kalau misalnya bulan Ramadan, enggak ada hak suami itu untuk ia melarang istrinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ah ya fi maksiatin, enggak ada ketaatan dalam maksiat. Innama ta'ah fil ma'ruf. Kemudian terakhir adalah shaumu Arafah lil haji, ya, orang yang sedang di Arafah dan dia shaumu Arafah lil haji, orang yang haji berpuasa di hari Arafah, illa liman yajid al-hadi, iman lam yajid al-hadi, ya, kecuali orang yang tidak mendapatkan sembelihan hadiyu. Ya, dikatakan di sini hajjatu ma'an Nabi, aku haji bersama Nabi, falam yasumhu, ya, Nabi tidak puasa. Wa ma Abu Bakrin, Abu Bakar juga begitu, Umar juga begitu, ya, begitu juga Utsman. Wa la asumuhu, aku juga enggak puasa, wala amaru bihi wala anha anhu, dan aku tidak melarang, tidak merintahkan. Ya, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia itu ragu, ya, di hari Arafah ini puasa atau enggak. Maka aku mengutus seorang untuk bawa air kepada Nabi, dan Nabi meminumnya. Ila liman yajid al-hadi, ya, mimman hajja mutamatti'an, siapa yang haji tamattu, ya, atau qiran, ya. Allah mengatakan fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al-haji famastaysara min al-hadi. Ya, siapa yang haji tamattu, maka dia, dan haji qiran, menggabungkan haji dan umrah, maka dia wajib, ya, menyembelih. Kalau enggak mampu, falam yajid wasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'ati darajatum, maka dia harus puasa 3 hari berturut-turut di masa haji, dan dipulang di kampung halamannya dia puasa juga, ya, 7 hari. Nah, itulah dia pembahasan, ya, puasa sudah habis. Kita masuk ke kitab i'tikaf. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.